Waqat nazoma terus nazomake sapa Imam Suyuti dari kain belas ikhlas belas tingkah sing amal bisa dimakamai mayit. Dikalikan dari Imam Suyuti rupanya idza mata ibnu Adam alaihi sayadri alaihi min khisalin ghairu asyri. Idza mata nalikane mati sapa ibnu Adam laisa mengkorana iku yajri lumaku alaihi ngatasi ibnu Adam min khisalin saking pira-pira pakerti pira-pira tingkah apa ghairu asyrin lain saya jadi apa ghairu asyrin saliyane 10 ulumin rupane ulumin basa wa tu'ain najlin wa gharsin nakhli wa sadaqati tajri. Ulumin rupane pira-pira ilmu basa kang gelar kang jabarake to kang nyebar akibat arto kan nyebarake sapa si Ibnu Adam ing ulum wa du'ain najrin lan tungane anak putra wayah wa gharsin nakhli lan nandur kurma masih nandur wit kurma nandur wit kang manfaat karena pohon kurma gambar pohon kurma itu termasuk dalam Al-Quran disebutkan yang semuanya dari beberapa bagian-bagian pohon itu semua ada manfaatnya. Waqarsin nakhli lan nandur wit kurma atau nandur wit kang manfaat. Wasadaqah lan sedekah tajri kang mili ganjarane apa sedekah jariyah. Wirasata mushafin lan marisake mushaf. Mushafan warasahu. Mushaf yang baribati tahrin bisa diartikan di batin makna pondok. Bagaimana kata waribasi sagrin dan ngetekake pondok kang dadi benteng Islam, benteng agama. Ada bisa bati sagrin ya jogo benteng, menjaga pertahanan. Sekarang itu apa yang ditugaskan di apa perbatasan masuk satu yang bernilai besar. Jadi artikan ribati tahrin ngetekake pondok kang dari benteng agung. Wa khabril bi'rilan ngeduk utawa gawe sumur, ngeduk sumur. Au ijro'i nahrin utawa ngelakokake atau ngilekake kali mengalirkan aliran sungai, membuat sungai aliran sungai.
Babaitin lan omah penginapan lil gharibi kedhe wong kang umur orang-orang yang gharib. Anahu kang bangun sapa Ibnu Adam ing bed. Anahu kang bangun sapa Ibnu Adam ing bed yakwi kang nginep sapa gharib ilahi marang bed. Au binai mahlin, au binai mahal dzikrin utawa bangun panggonan zikir, yakni masjid. Au binai mahal dzikrin utawa bangun panggonan zikir, yakni masjid. Wa ta'limin ulamatin Qur'anin maring Qur'an karimin kang mulya. Wa ta'limin Qur'anin maring Qur'an karimin kang mulya. Fakhudha mongko ngalapo sira ha ing Produk awal aslinya 10 berarti. Wazabah suyuti memakai dan sulat. Fakhudhamu wala basuran sulat min ahadis saking pira-pira hadis. Karena hadisnya tidak hanya itu, ada banyak hadis yang mirip-mirip. Bihasrin kelawan ringkas. Takhriju mawarata bihadim nadi utaiki kang jelasake takhrij takhrij mantukan dasar jelasake perkara-perkara dagang tumeka apa biadil abiatin dalam kibir profet dalam bed-bed di atas tadi 5 bed tadi iku amma qulu takhrij iku amma qulu anapun utawi dawuhe Imam Suyuti rupanya dawuh ulumin bahasa wa tu'ainajin musadaqatin tajri. Ulumin rupanya mubahasa nyebarake sapa wa tu'ainajin anak dungane anak putu wa sadaqatin tajri kami ganjare musadaqah iku fahadi mongko iki ulum ila akhirih ilmu manfaat dungane anak sedekah jariyah iku jaat apa hadhi majmu'atan hale kumpul hale gemblengan kumpul fil hadis dalam hadis sahih al masyhuri kang masyhur rupane idza matal insan ing qata'a amaluhu illa min salasin wa idza mata ibnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin idza mata mati sepalin sanun jadi pada tepa amal insan illa min salasin coba saking perkara telu. Sedekah dan rupane sedekah jam pilih ganjaran ya apa sedekah. Aw ilmu to ilmu yun tafau kang den alap manfaat apa bi. Biasanya dibuat untuk naik maklumat. Dan tafau bi. Awaladin do anak solehin kang soleh kang Islamin ya tu kang ndongaake kang mesti ndongaake sapa waladun soleh lahu maring insan utawa ibnu adam. Wa maqal walaupun ta jawe musudir pada ghursin nakhli au khafri fikrin. Ghursin nakhli nandur wit kurma. Nandur wit manfaat. Au khabri bin tongat sumur iku pakot jaam ketemen teko. Apa zikru mati nuture karone penyebutan keduanya warsun nahli dan hafru birin. Tumeka pakot jaam teko apa zikru hati nuture penyebutan dari warsun nahli hafru birin fi hadis Anas dan hadis Anas marfu'an halir wa hadis marfu'. Hadis yang sampai pada Rasulullah
Rupane dawuh hadis sabun yajri ajra ya abdi batamati wa huwa fi qabrihi. Sabun dalam perkara itu iku yajri bakal mili mengalir apa ajruha ganjarane sabun. Lil abdi kedue pira-pira kawula. Ada 7 hal yang pahalanya akan mengalir bagi para hamba Allah ba'da mautihi sa'use matine abid. Wa huwa halil abid iku fi qabri dalam kubure abid. Karena untuk Nabi minha saking pitu Rasulullah menyebutkan di antara 7 hafral bi'ri ing ngeduk sumur au qarsan nahli utawa ing nandur wit manfaat nandur wit kurma. Arwahun berkata hadis bahwa Nu'aim fil khilyatin dalam kitab Al-Khilyah wa amma qalulan pontai dawe maksud dirpane mahal dzikrin iku fahuwa mengkotawi mahal dzikrin panggonane dzikir iku al-masjidu masjid. Maka takadama tau dadi si apa dzikir nuture mahal dzikrin fi hadisi dalam hadis rupane hadis menurut inna mimma yalhaqul mu'min al-hadis inna mimma sangalai perkara yalhaqul baca tamu pemahamu mina ing mu'min maksud ganjarane al-hadisan terus posiro ing akhir hadis di atas. Qala Ibnu Abil Izzi fi syarah aqidah Tuhawiyah dalam syarah aqidah Tuhawiyah. Ya bukan berarti Said Muhammad ini kalau dalil di dalil penjelasan tentang hal ini di kitab-kitab mazhab arba'ah dan yang mengerti mazhab tinggal menyebutkan sekali lagi Imam Syed Muhammad menyebutkan justru dalilnya bagi orang yang menentang tentang sedekah baik berupa bacaan Quran maupun lain sampai kepada mayat atau tidak, beliau justru mengambil dari kitabnya gurunya orang-orang yang menentang itu sendiri. Qala Ibnu Abil Izzi fi syarh al-aqidah Tuhawiyah wa mastidlal manapun tawi ngalap dalile maniun untuk orang-orang yang menentang, orang-orang yang menolak bahwa pahala tidak akan sampai pada orang tidak bisa memberikan hadiah pahala amal kepada orang yang sudah meninggal. Maniun orang-orang yang menolak, yang menentang. Amasjid dalam malam ngalap dalili amaniun bikolingan dari kanjeng Nabi rupane dawuh bikolingan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh ida mata ibnu Adam ing kota amanu iku fasjid dalalun mongko ngalap dalil sakitun kang gugur. Maka adalah pengambilan dalil yang akan yang gugur, yang sakit ya. Maksudnya yang demi hukum kalau tidak tepat. Pak Inahu kalau saat teman dengan Nabi kulam yakul ora jauh sapa Nabi ora jauh in qata'an tifa'uhu, tapi jauh in qata'a amal pedot amale, berhenti amalnya benar. Tapi kalau berhenti pengambilan manfaatnya itu tidak mengatakan begitu. Dan mengambil manfaat itu kan macam-macam kan. Kalau amalnya memang jelas dan berarti terputus mendapat kemanfaatan amal dari orang lain. Maka fa'innahu masalah dengan Nabi kalam yaqulu surat jauh sapa Nabi ing qata'a intifahu ing qata'a jadi pedhot apa intifahu ngalap manfaate mayit atau ngalap manfaate Ibnu Adam. Nabi tidak bilang begitu. Wa inna ma akhbaro angin awe kabar kepada Nabi memberitahukan anin kita amalihi saking pedote terputusnya amale Ibnu Adam.
amalnya orang yang meninggal terputus karena sudah mati, tidak mungkin bisa beramal lagi. Tapi wa amma amalu ghairihi, anapun te amale liyane Ibnu Adam, iku fahuwa mongko amal iku li amili kedhe wong kang nglakoni amal. Kedhe wong kang nglakoni amal dasar pertamane wong sing ngamal yo kanggo awake dhewe. Tapi fa'in wahabahu mongko lamun nguwehake sapa amil ing Ibnu Adam untuk ing amal fa'in wahabahu mongko lamun nguwehake sapa amil ing amal lahu maring Ibnu Adam ya wasola mongko tumeka ilaihi maring Ibnu Adam apa sawabu amalil amili ganjarane amale wong kang ngamal. La sama bu amilihi la sawabu amalihi o dudu ganjarane amale Ibnu Adam. Jadi bukan amalnya dia sendiri, wahyu Ibnu Adam. Jadi dari wong yo iso, dan itu bukan amal dia. Wahadau tawiki nguwehake amal. Wahabahu itu. Wahadau tawiki nguwehake amal iku kadaini kaya dene utang. Seperti perumpamaan hutang. Yufihi aufa yufihi kang nyauri ing den sopal insan manusa ana wairi saking liya insan. Ana wong duwe utang terus disaurke wong liya. Maka apa tabarruk mongko dadi lebaran atau dadi bebas apa zimmatuhu tanggungane insan tanggungane wair. Ana wong utang dibayari wong liya. Sing utang ikhlas, tidak punya tanggungan. Walakin laisa tapi ora ana iku lahu kedue ghair apa ma perkara wafa kang bayari sapa insan biklan ma balai sana orang wakin lai sana tapi orang itu kedua lah kedua pada poma perkara wafakan bayari sapa kok itu over insan ya balakin lai sana tapi orang itu lah kedua insan apa ma perkara wafakan nyauri sapa insan bidan ma iku adena utang artinya sing disauri dudu utang insan tapi utangi wong liya. Sing utang wong liya sama dengan arti memberikan sesuatu bisa memberi manfaat pada orang lain. Kira atu iki martelake macake Quran. Al-mayyit iki mayyit. Wa bil salafilan martelake penggaweane ulama salaf. Warubama yang puluhan terkadang ucap sapa mutanatiun wong kang ngel membrekel iman saking wong yata sabat kan tetanggenan sapa man bertumbuh bertetanggenan sapa man bi aldiyalil adami kan
ibu Rabi Adam bi idyanil adami kelawan dasarake ora ono. Lan dasar ora ono. Lirat di kulli masalatin keduwe nolak saben-saben masalah. Wa ingkari kulli jadidin lan ngingkari saben-saben perkara kang anyar. Bikuli kelawan ucapan man ya tasab basuri. Rupane ucapan lam yaf'al husalah. Lam yaf'al hus orang nglakoni ing kul jadid untuk kul masalatin. Sapa asalahu la masalah. Artinya banyak orang-orang yang menentang sampainya bacaan kepada mayit. Lalu berdasar pada hal-hal yang baru yang dianggap wah itu dulu tidak ada ulama salaf yang menjalankan itu. Hanya bertumpu pada itu. Walam yasbut dan orang tetap kulun jadi tokul masalah dan anhum saking salah. Contohnya mau sahabat-sahabat tidak ada tahlilan. Masuk sahabat dalil di kajian Nabi. Ya mesti ana. Masuk sahabat dalil di Nabi. Allahu fillahu warahmatuh. Untuk kajian Nabi. Malah nganggap kajian Nabi. Menganggap kajian Nabi yang di luar batas sifatnya malah bilang bisa menjadikan kafir. Walam yahbut dan orang tetap apa kulun anhum saking salah. Rubama yaqulu terkadang ucap teman ngucapake hada gitu. Rubama yaqulu terkadang ngucapake sapa hada iki man, sapa hada man. Ngucapake innal qiraata sak temene maca Quran. Masake alal mayyiti mayit iku lam yaf'alhu lam yaf'alha us orang nglakoni ing qiraah sapa salafu ulama salaf. Dari dulu tidak ada ulama salaf membacakan Quran mayit. Panaqulu moko ngucap kita. Maka kita menjawablah maring man. Awalan dalam kawitannya pertama, hadis dakwah iki pengakuan. Dakwah pengakuan tidak ada ulama salaf yang menjelaskan, yang melakukan. Pengakuan atau dakwaan itu ghairu sahihatin ora sahih, tidak benar. Di anal qiraat akan sakmene qiraah alal amwati maca Quran alal amwati sing pira-pira mati usahat sah bener. An Ibnu Umar dari saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa hakahalan nyeritakake ing iki qiraah. Demikian pula hal itu pernah dilakukan dan diceritakan oleh Asy-Syi'bi Imam Syi'bi. Anil Ansori saking sahabat Ansor. Wasabatat lang tetep apa mengkono qiraah anil Imam Ahmad anil Imam saking wong kang dadi Imam Ahmad rupane Imam Ahmad asma karime. Bahwa Imam Ahmad itu minggibari aimat salafi salah saking gede-gede ini pira-pira imam ulama salaf. Wa fi nafil tibbi ing dalam wa fi nafil tibbi la iku tetep ing dalam kitab nafil tibbi fi fawaidil mukri dan kabir in dalam mertelaki kitab fawaidil mukri dan kabir anahu tejawu anahu sing kelakuan iku angsadawus macaake
sapa syekhuhu gurune sing duwe kitab Nafit Tib. Syekhu gurune ain Syekhu sahibi Nafit Tib. Al-Ibli rupane Ibli, Imam Ibli. Gurune macake kaula Ibni Rumi dawu Ibnu Rum al-masyhuri ka masyhur. Al-masyhur ka masyhur ka dawu sing masyhur. Rupane dawu nanggung syair bait. Afna wa a'madat tabibi bitibbihi wa bikahlihil ahya awal basra'i. Afna wis ngrusak wa a'malan dadeke wuta. Ngrusak dadi mati. Wa a'malan dadeke wuta dati bi ing wong kang edat tabibi. Dan wudhu alif Afna was ngrusakake wa a'malan mutaake membuat buta. Zat tabibi ing wong kang di dokter. Zat tabibi wong kang duwe dokter, pengobatan oleh dokter. Bitibihi kelawan pengobatan tabib. Wa bikahlihi lan isbat. Tip isbat sing afna. Wa bikahlihi lan kelawan celaane to nyalaane tabib. Nyalaane tabib. Kahlun celaan. Isbat akma menjadikan buta. Biar mungkin baik ini. Al-ahya'u sapa pira-pira wong kang urip. Benar-benar ini ahya jadi ahya. Mana kok amune zat topik betul topik. Ini bahasane. Nah, munasib itu topik bener jadi ngrusakake lan mutakake sapa duta bibi wong kang anduweni pengobatan ke dokter. Bitibi kan pengobatan itu tabib wa bikahlilan kelawan nyalaane itu tabib. Dadake rusak dengan dadake wuta al ahya'a ing pira-pira wong kang urip wal basra lan pira-pira wong kang ningali. Jadi kita ini untuk munasib ngoten. La'allahu dzut tabib nambah mau dalam mudah-mudahan. Jadi afna niku nisbat nisbat ahya jadi rusak, maksudnya rusak itu meninggal mati.
dengan pengobatannya dan membuat orang yang hidup menjadi mati, dan orang dengan pengobatan bentuk celaan tapi membuat orang yang melihat menjadi buta. Mungkin salah carane. Faida marut lalu menalika liwat sira ra'aita mongko ningali sira. Ra'aita mongko ningali sira min umyali saking pira-pira wong wutane dutopip. Orang-orang yang buta karena dia maksudnya. Min umyali saking pira-pira wong wutane dutopip sira tingali umaman ing pira-pira umat. Umaman ing pira-pira umat ala amwatihi ngene pira-pira wong matine dutopip. Sira tingali qurra'a ing pira-pira wong kang maca Quran. Qurra'a ing pira-pira wong kang maca Quran. Maksudnya ya ketika mereka sudah mati banyak orang membacakan contohnya macam tahlil lah, macam ayat Quran. Pastafada mongko ngalap faedah sapa sapa Syekhun minhu saking mengkono dawuh Ibnu Rum. Ngalfaidah kidamal qiraati ing ngaturake wacan Quran. Kidamal qiraati ing ngaturake maca Quran, wacan Quran alal amwati ngatasi pira-pira mati. Artinya dari bait 2 bait itu menunjukkan dulu sudah begitu orang mati diwaca Quran. Ini ala amwatihi qur'an ini di situ. Sanian kami minum dari yang kedua. Yang pertama adalah karena hadisnya Ibnu Umar tadi disebutkan itu, atau dari pendapat itu rekomendasi. Yang kedua salihan iku lau sulima lamun den benerake. Apa adamu fi'li salafi andaikan pun diterima sulima dibenerake. Apa adamu fi'li salafi ora anane penggaweane ulama salaf. Laha maring qiraah. Andaikan pun dia diterima yo oke, misalkan ulama salaf tidak menjalankan itu, tidak membacakan qiraah pada mayit andaikan lau. Tapi la yazamu mungko ora dadi tetep, ora dadi mesti tetap, bukan menjadi ketetapan minhu saking adamu fi'li salaf. Tidak adanya perbuatan itu tidak menjadi ketetapan, ora tetap apa al-mar'u ngelarang atau larangan, al-khossu kang khusus, al-mudda'a kang den dakwaake. Yang kita oleh ora dilakoni bukan berarti itu adalah menunjukkan larangan maksudnya. Maka ada mufilihim mongko utawi ora anane adamu ana meme ada mufilihim mongko ora anane nglakonine salaf itu maksud ulama salaf. Lah maring qiraah iku laisa ada mufili mengkote ora anane nglakoni ni ulama salaf lah maring qiraah iku laisa ora ana adam ora ana iku bidalilin dadi dalil. Jadi hanya tidak menjalankannya orang salaf itu bukan berarti menjadi dalil dan bukan berarti menunjukkan adanya larangan. Walesa ada dalam kaidah. Jadi kalau dalam hal ibadah memang apa yang ada tuntunannya.
Beda dengan dalam bab bukan muamalah. Muamalah atau dalam bab hal lain bukan ibadah. Jadi misalkan kayak gini hewan-hewan masalah halal haram. Mana-mana yang ditunjukkan haramnya, yaitu yang haram. Selain itu otomatis semuanya halal. Tapi dalam hal ibadah, ini dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah ibadah, mana-mana yang ditunjukkan ibadah, yaitu yang boleh dikerjakan. Yang tidak, ya tidak boleh. Memang sekarang begitu. Tapi kenyataannya dalam ibadah seperti zaman Nabi dulu, pernah ada orang sholat, tiba-tiba dalam sholat dia selalu membaca Qul. Atau termasuk seperti Bilal. Bilal itu oleh Nabi disebutkan, Bilal, kamu kok sudah di surga? Saya melihat kamu itu di surga, jalan-jalan surga. Artinya duit KTP swarga ini duit amal apa? Ternyata Bilal itu beliau setiap batal hadas kecil itu selalu wudhu, langsung wudhu. Setelah wudhu dia sholat sunnah syukur wudhu, terkait syukur wudhu atau batal wudhu, barang itu langsung ini. Nah itu tidak pernah Nabi mencontohkan begitu. Jadi gawe dewi, gawe wudhu, odo dewi, gawe tradisi dewi. Ternyata dinilai baik oleh Nabi. Kok kamu sudah pakai, saya mendengar suara sandalmu kotak-kotak ning swarga. Kok duwe KTP swarga kowe? Jaluk kondi. KTP seumur hidup. Bablas tekan swarga ora kudu dunya tok. Ternyata beliau Bilal itu punya tradisi semacam itu yang tidak ditontonkan oleh Nabi. Artinya itu dibolehkan oleh Nabi. Itu menunjukkan yang berarti tidak semuanya yang tidak dijalankan oleh Nabi itu menjadi tidak boleh. Makanya di sini walaupun ulama salaf tidak mengerjakan, bukan berarti itu merupakan larangan, dan itu bukan merupakan dasar untuk tidak bolehnya menjalankan. Fa'adamu fi'lihim laisa laha bidalilin. Walaisa ora-ana kullu syai'in saben-saben suci mim masailil furu'. Walaisa ora-ana kullu syai'in saben suci mim masailil furu' saking bermasalah furu'. Cabang-cabang masalah cabang-cabang agama, cabang-cabang syariat iku lam yaf'alhu orang lakoni ing kullu syai' as-salafu sapa salaf iku yakunu ana lam yakunu bukan khabar ya. Walaisa ora apa kullu syai'in saben-saben suci mim masail furu' lam yaf dadi sifat lam yaf'alhu kang orang lakoni ing kullu syai' sapa as-salafu ulama salaf iku yakunu khabare laisa yakunu. Iku yakunu apa kullu syai' iku mahdhurun dilarang. Karena tidak semua masalah cabang-cabang syariat, cabang-cabang masalah furu' yang tidak dijalankan oleh ulama salaf bukan berarti dilarang. Wa man da'an wa man tasapani kuda ngaku-ngaku sapa man dari kaem kun mahdhuron ngaku-ngaku dilarang. Maka fa'alaihi dalilun. Fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man ad-dalilu dalil. Dia pun harus mengeluarkan dalil. Wala sabila hal orang dalil iku wujud lahu ketuiman ilaihi maring dalil. Dan tidak mungkin dia punya dalil. Mau contohnya ngono. Kene apa ya. Pengajian itu. Kalau tak lakukan bapak-bapak ibu-ibu ya. Biar itu napa kanjeng Nabi nyontoni usolli fardhu zuhri. Manten tak mboten dalile. Cakone ngerti. Dadi wong ora ngerti takone dalile mesti ra ngerti. Mboten dalile. Ha nggih. Berarti mboten sah. Usolli fardhu mboten dalile. Ya wong sing takone wong sing ora ngerti ya ora ada dalil. Senajan memang ya ora dalile usul. Aja takoni,
Lah sing dalile nglarang niku ya apa wonten apa mboten? Padha takoke. Dalile sing nglarang usolli niku wonten apa mboten? Ya mesti juga tidak punya dalil seperti ini. Alaihi dalil bagi orang yang melarang bahwa itu tidak boleh, maka dalilnya mana? Dia juga tidak mungkin punya dalil. Jadi alasannya alasan sederhana. Sebenarnya bagi kita bukan masalah urusan dalil, kabeh butuh dalil ya. Makanya dalam tradisi kita membaca usul itu kan hanya untuk karena kita itu kebanyakan orang-orang awam. Orang-orang awam, lebih-lebih orang Indonesia, orang awam. Jadi kadang-kadang orang awam itu konsentrasinya itu harus dibantu. Makanya usul itu belum masuk dalam sholat, itu tidak masuk di dalam sholatnya. Masuk sholat itu kan ketemu setelah bacaan takbir. Sholat itu apa? Sholat itu amalun muhtahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Sholat adalah amal yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dia usolli fardal maghribi Allah. Mulai Allah Akbar itu usolnya kan di sebelumnya. Nah, cuman membantu mengkonsentrasikan niat sebelumnya dibaca usolli fardal maghribi. Baru Allah Akbar. Nah, ketika Allah Akbar itu saya niat sholat maghrib yang tadi sudah dibantu dengan pengucapan lafadznya. Di luar sholat tidak apa-apa. Anggapannya ngono di jero sholat itu tidak nambah-nambah. Sama dengan contohnya ngono. Orang Indonesia nih cara-cara cerita Gus Dur, cerita Gus Dur. Ini di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Malang. Ada acara yang melibatkan Pak Yai dengan pondok pesantren dengan para aparat dandim. Pesan acara selesai, ada dandim yang baru itu belum pulang karena mobilnya kebetulan mogok. Wah, Pak Dandim kebetulan saya mau ngomong. Ada apa Pak Yai? Dandim ini lain daripada dandim yang dulu. Memangnya kenapa? Wah, dulu itu dandimnya orangnya kecil-kecil. Pak Dandim itu sekarang kok gemuk. Tak pernah sederhana. Sekarang kan jaringan itu orangnya gagah, gemuk. Nah, dulu tuh orangnya kecil-kecil, orangnya putih-putih, rambutnya lurus. Pak Dandim ini sekarang kok orangnya besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Pokoknya Pak Dandim dari mana? Wah, saya dari Ambon. Nah, terus Pak ini tanya, nah sekarang di Indonesia sudah lama. Di Ambon kok di Indonesia sudah lama. Wah, Ambon di Indonesia. Ambon di Indonesia, kalau di Indonesia sudah lama. Nah, Pak ya ini Pak Dandim ini terlalu ngisin-ngisin ke Pak ya ini. Saya di Jawa Timur sudah lama. Kalau di Jawa di Indonesia, ini orang Indonesia. Wong kiai wae ngono. Berarti Ambon berarti ya. Kini sudah lama, tidak di Jawa Timur sudah lama. Jadi wong bodoh ini syaratnya memang bodoh nih wong. Wong keliru ini syaratnya ngelirokno wong. Jadi wong keliru ya orang kudu ngelirokno wong. Dalil ndi, apa dalil ndi sing larang. Wong kowe dhewe ra duwe dalil sing larang kok takon dalil. Padha ora dalil. Wes aku ngerti yang hadise ndi. Aku ora nggon tanggalan Roh Kudus. Baca ora dalil. Hadise ndi tanggalan Roh Kudus. Salisan tegapin telu. Iku kot sabata atau menurut tetep fil hadis dalam hadis as-sahih yang sahih. Apa dawuh hadis annal mayita
saat temen mayit ya seperti kemarin yang disebutkan tadi. Annal mayita saat mayit iku yo adzabutin siksa sapa mayit bibukai ahlihi sebab tangisane keluargane mayit. Alaihi nangisi alaihi ngerti mayit. Wa sabata lan tetep aidon halimale apa ta'dzibul amwati. Wa sabata lan tetep aidon halimale apa ta'dzibul amwati nyiksa pira-pira mati fi kuburihim ing dalem kubure amwat. Kahati kaholihi kaya dene dawuh Allah taala annaru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Annaru tawi neraka utawa geni neraka geni iku yuraduna den pentokake diadepke disodorkan atau diantemke itu ke ngobong. Yuk raduna itu den diajakno dipentokake atau didorong alaiha ing nar. Sapa amwat yuk raduna den pentokake atau didorong sapa amwat alaiha ing nar. Wong-wong mati mau didorong ning gone geni mau. Wuduan ing dalem wektu esuk wa asyian lan wektu sore. Dalam bahasa wuduan asyian ada yang mengatakan setiap waktu, penyebutannya pagi sore maksudnya setiap waktu. Artinya di sana juga ada dampak-dampak dari satu amal orang lain. Wa hadisi wat ihilan koyo hadise oleh nyelehake Nabi. Ka hadisi wat koyo hadis oleh nyelehake Nabi alaihi salam. Nyelahake al-jarid. Kalau tadi mayit yang disiksa karena tangisan keluarga kemarin itu. Jadi mayit yang kena dampak dari orang lain, walaupun dampak siksaan. Hanya sama, podo-podo tidak menjalankan tapi dia kena dampaknya. Ya muhapi muhalek. Waka hadis dibandingkan kaya hadis oleh nyelahake Nabi alaihi salam al-jari data ini ing pelepah kurma loro. Pelepah kurma. Ala kubur ini kubur loro. Wa akhbara wa khabar Nabi innahu sak temene jari data ini. Sak temene papah kurma, pelepah kurma. Iku yukhafifu bisa ngentengake apa pelepah kurma. Anhuma saking kubur ini, maksudnya sahibul kubur ini, dua penghuni kubur. Mata selagi tetap karone jari data ini pelapa kurma. Mata selagi ini tetap karone rotbata ini iku teles karone. Jadi dulu pernah Nabi lewat area makam. Kemudian ada dua kubur yang oleh Nabi disebutkan ini kedua penghuninya ini penghuni kubur ini sedang disiksa. Terus Nabi menyuruh potong pelepah kurma. Kemudian dipotong dua pelepah kurma itu ditancapkan di dua kubur itu. Selama pelepah kurma masih basah, dia akan meringankan siksanya kubur. Hubungannya apa pelepah kurma? Kok iso nyiksa apa ngenteng wong. Cara saiki kayak kembang. Ojo kembang garing wis teles. Ditanami mayat tapi tidak boleh, tidak baik. Tidak baik kalau tanaman, tapi tanaman yang kecil. Jangan tanaman besar, tanaman gede sebetulnya tidak baik. Karena tanaman yang besar itu akan merusak juga pada mayatnya. Minimal merusak kehormatan mayit. Bukan ojo itu tekan isor, itu gede. Yang kecil itu selama dia masih hidup di situ dia akan meringankan mayit. Ada yang berpendapat bahwa sesuatu yang hidup, pelepah kurma selama masih basah dianggap masih hidup, masih punya kehidupan. Itu setelah orang hidup kan selalu membaca bertasbih. Apa ya dalam ayatnya Yusabihuna tasbiham. Tapi kita tidak tahu tasbihnya
makhluk hidup, termasuk apapun makhluk hidup kan bertasbih. Nah, di antaranya ya kan tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Selama dia belum kering berarti dianggap masih hidup. Nah, itu dia akan selalu baca tasbih. Cuman kita yang tidak tahu tasbih mereka. Cara baca. Nah, bacaan tasbih itu ketika ada dibacakan di sisi orang yang meninggal itu akan cara Allah memberikan kebaikan pada penghuni kubur itu. Makanya seperti kita membacakan Quran. Dibaca Quran. Kocok-kocok duduk bar resik-resik terus nyaponi terus balik tok. Baca Quran, baca tasbih, baca tahlil. Jadi bacaan itu yang dimaksud. Ada sebagian ulama yang mengartikan itu begitu. Tapi kan Nabi juga tidak menjelaskan, kalau tiba-tiba nancapnya itu kok selama ini belum kering akan memberi manfaat, bisa meringankan siksanya yang pemilik kubur ini. Ini sebab pelepah kurma saja bisa memberi manfaat, apalagi bacaan orang yang baca Quran di atasnya, baca Quran, baca Yasin bisa. Coro apa? Kias aulawi lebih mau wacana, pokoknya ditambahin apa? Usoton ila hadrati ila hadrati hadiatan bagian dan seterusnya. Jadi ini diantaranya. Akhrajahu ngetake hadis pada Syekhani Imam Bukhari Muslim wa as'atu sunan arba'ah wa Ibnu Khuzaimah. Wa akhrajahu ngetake pada Bukhari Imam Bukhari bil Adabil Mufrad dalam kitab Al Adabil Mufrad. Wa Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi anhu saking kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam annahu saking kanjeng Nabi ku qala dawuh Nabi hadis yang pelepah hormat tadi mulai mandeknya tekan Ibnu Khuzaimah. Kemudian wa akhrajal Bukhari dan seterusnya ini tentang hadis yang di belakangnya. Wa akhrajal ngetake Bukhari bil Adabil Mufrad dan seterusnya ngetake dawuh hadis yang ana saking kanjeng Nabi, ana saking kanjeng Nabi kuqala dawuh Nabi rupane dawuh idza mata nalikane mati supaya in al insanu manusa ing kota amal kota dipadat mantek apa amalu amale insan illa min salasin kejaba saking telung perkara. Sedekaten rupane sedekah jariyatin kang mili ganjarane. Artinya tetap berfungsi, bermanfaat. Maka dari sini kadang-kadang banyak contoh nih. Ini kasus masjid misalnya, takmir masjid. Masjid itu karena fungsi sesuatu yang diwakafkan atau disedekahkan ke masjid itu. Yang namanya sedekah wakaf itu sesuatu yang tetap pahalanya tidak berhenti, harapnya begitu. Wakaf, orang wakaf kok sego berpangan teh. Wakaf sesuatu yang pahalanya terus bisa mengalir. Ya kalaupun makna apa sedekah, tapi yang sedekah yang diharapkan kalau sedekah jariah, kalau mengarahnya kepada sedekah jariah ya itu diwujudkan sesuatu yang bisa bermanfaat secara berkesinambungan juga sama. Tapi kadang-kadang orang sekarang itu nenggone internet itu nenggone Jogja. Ono masjid sing keuangannya selalu 0%. Wah itu kan berarti kan lebih baik, karena apa? Itu selalu manfaat. Ternyata apa? Masjid itu setiap misalkan setiap Jumat untuk duit juta ya. Dia selalu punya kegiatan, berkegiatan terus tuku bakso, ngomong tuku kepak, pakanan kabeh. Diontek gampang wae ra gur. Didum-dumke wae gampang. Jadi artinya kadang-kadang itu jelas dari bukan masjid. Kalau saya mungkin jelas tujuh masjid wong NU. Kalau rapati om mikir tentang
nilai apa? Nilai uang yang masuk masjid. Apa termasuk kategori uang apa? Apa wakaf apa sekedar uang biasa? Macam keuangan masjid. Misalkan kalau hanya misalkan, maka saya mengusulkan ini kotak masjid ini bisa dua tapi belum diterapkan. Digawe pemisah. Satu kotak untuk kemaslahatan masjid, yang satu banyak orang yang cenderung tidak memahami hukum sehingga pingine kaya-kaya uang masjid pemenang wayah-wayah ngene iki. Wong butuh apa? Butuh belanja, butuh pekerjaan kan wong karepe duit masjid wis didum-dumke wong kampung. Ya kenapa dia kok nyumbang masjid? Saya ingin wayak-wayak masjid kok, ya maksudnya makanya sekarang saya ingin ono kotak double, kotak satu kotak kemaslahatan masjid, satu kotak untuk sosial. Ngebenan sing ngusul sosial, ya kuwi sing sosial kuwi dibuka. biar nanti benar-benar terpisah antara kotak yang mau dibuat sosial atau dengan kotak masjid. Sebab kadang-kadang orang menyumbang masjid memang dia ingin untuk hal-hal kemaslahatan masjid bukan untuk sosial. Karena kalau sosial rasa lu dulu ke masjid sosial dewi kan yo gampang lo enak malah lo apik. Tanpa sepengetahuan wae bantu tonggo-tonggone. Kan hebat gitu. Lebih-lebih kalau misalkan uang masjid itu uang dari apa? Uang wakaf misalkan dari orang misalkan. Hasil wakaf kan untuk masalah masjid. Bukan akan sembrono itu. Saya sengaja takut nyuruh teman orang yang kenal dengan Gus usulan. Yo sing usul ke ora sembarang wong. Wonge sing punya reputasi anu itu kuwi. Usul ke masjid pirang-pirang ngopo. Lagi sembang ngomong santunan orang-orang. Saya ingin takono. Saya ngomong dengan salah seorang. Takono jajal ngebel Gus Mus. Takono Gus Mus. Piye duit masjid? Apa itu dengan tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau kepentingan masjid. Terus kok jujung ke wong kanggo dadak gak sokong. Kecuali kalau kepentingan masjid kamu boleh, masjid butuh Innova untuk transportasi apa, beli Innova cari Gus. Kalau bukan kepentingan masjid tidak boleh. Ngerti jawab aku. Jadi jawabannya daripada jawab aku dianggap aku orang ahli hukum ya. Pertemuannya takkan Gus Mus. Seru Gus Mus jawabannya begitu. Tidak boleh kecuali ada hubungannya dengan kepentingan masjid. Artinya jangan ceroboh kita menggunakan uang masjid misalnya. Jadi pada mana gue nggone Jogja masjid keuangan 0%. Itu namanya kan langsung manfaat. Ya manfaat tapi bar entek kan sing ganjaran sing sedekah wis bar. Cara ditepok mangan bar wis mlebu ning toilet. Selesai. Tapi nak pahala yang mengalir kan yang dimaksud sedekah jariyah mengalir pahalanya yang ada habis-habisnya. Kalau mungkin dimanfaatkan untuk ya memang sih kalau ada bagian-bagian uang yang sifatnya bukan amal bukan jariyah. Yang seperti kan jadi nak dibayari barang yang berdoa itu ya memang itu di antaranya adalah yang berhubungan dengan masjid macam itu. Apa orang Gus Mus jajal? Saya tak jawab aku nggak marem. Soalnya saya takut nih wong orang yang punya reputasi jadi mau dikiranya au ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah waladun zaliyatullah au ilmin yuntafa'u bih. Wa warada lan tumeka hadis pira-pira hadis kasiratun ka'akeh bihi salin lan pira-pira pakerti hal-hal ghairi hadhihi salasati kang saliyane kita.
Banyak hadis-hadis yang menerangkan manfaatnya orang yang telah meninggal, bisa mengambil manfaat orang lain dari beberapa hadis selain hadis ini. Ya aku kang bakal ketemu apa sawabuha ganjaran hisol, ganjaran hisol tadi hal-hal yang tidak dijelaskan ini apa bentuk-bentuk seperti yang kalau yang tadi di depan tadi tentang membuat sumur dan macam-macam itu. Ya aku kan ketemu apa sawabuha ganjaran hisol al insan yang manusia ba'da mauti sak musim matine insan. Tatabiuha kang niti-niti ing hisol, yang meneliti dari hal-hal yang bisa sampai kepada orang yang mati tadi. Sapa sing meneliti Al-Hafidz Imam Al-Hafidz wong siapa hadis otomatis yang Quran yang hafal. Fabala sapa Suyuti Imam Suyuti fabalagat mongko tumeka hisol hal-hal yang dimaksud sampai ada ikhda asrota ing 11 apane khoslatan bakartine, ada sampai 11 hal, 11 item hal-hal yang pahalanya bisa sampai kepada mayit. Wa nadzumaha lan musnadzuma ke sapa Imam Suyuti ing ikhda asrota ing 11 tadi fil abyati dalam pira-pira bait as-sabiqati kang wis disir pada tadi dia mata-mata la sayati wallahu a'lam wa